Soal demokrasi, Amerika harusnya belajar dari Indonesia. Jangan dibalik, Zon. Ditulis oleh Manuel di siwa.com. Fadlizon, si orang Gerindra yang pernah foto bareng dua orang kalah 2 kali Pilpres Amerika dan Indonesia, yakni Trump dan Prabowo, mengatakan bahwa untuk urusan demokrasi Indonesia harus belajar dari Amerika. Katanya sih gitu. Hello, nggak salah lu, Zon. Harusnya Indonesia lah yang menjadi guru bagi Amerika. Bagaimana cara berdemokrasi? Trump dan Prabowo itu sama-sama kalah 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena mereka berdua kalah di suara rakyat. Hanya saja sistemnya demokrasi berbeda. Sini saya ajarkan. Secara popular vote, kedua orang ini, baik si pecundang Trump maupun si kalah Prabowo, 2 kali kalah. Sama-sama kalah 2 kali di Amerika. Si Trump dodol itu memang tertolong sama angka electoral vote. Untuk angka suara rakyat, Trump jauh di bawah Hillary. Sebenarnya perdebatan itu muncul di akarnya dari dua sistem demokrasi yang berbeda dari Amerika dan Indonesia. Sebenarnya, mana sih yang lebih memperagakan suara rakyat yang sesungguh-sungguhnya? Jawaban praktis adalah Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini sangat imbang. Perhitungannya berdasarkan banyak suara rakyat yang dipilih. DPR tidak memiliki hak lebih untuk itu. Jadi, sederhananya suara saya dan suara presiden yang jumlahnya 1 orang itu sama di mata hukum, sama di mata KPU. 1 suara mewakili 1 orang, terlepas di mana orang itu ada. 1 suara di Jakarta sama dengan 1 suara di Morowali. 1 suara di Morowali sama dengan 1 suara di Medan. 1 suara di Medan sama dengan 1 suara di Papua. Kesetaraan dijunjung tinggi. Demokrasi di Indonesia sangat adil. Ini namanya based on popular vote. Sedangkan di Amerika, sistem demokrasi hanya banyak syaratnya. Aturannya bukan ada di popular vote saja, melainkan ada sistem electoral vote yang membuat suara 1 orang dengan orang lain berbeda. Inilah yang menjadi kesulitan Pilpres di Amerika dengan segala kegalauannya. Rakyat tetap memilih untuk menentukan kemenangan 1 tempat saja. Jadi misalnya kalau bicara di 1 state yang perbedaan suaranya sangat tipis, mungkin sekali digugat ke Mahkamah Agung karena di sana tidak ada Mahkamah Konstitusi. Resiko tinggi terkait sengketa suara sangat mungkin terjadi. Selama ini kita tahu bahwa Fadlizon selalu berbaiat kepada Amerika terkait sistem demokrasi. Dia bawa-bawa istilah demokrasi, tapi sebenarnya tidak paham bahwa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik ketimbang demokrasi di Amerika. Di sisi lain, kita tahu bahwa Indonesia ini jauh lebih kuno dalam tata laksana demokrasinya. Mungkin Fadlizon membahas di sisi kekunoan alias masih bahula, primordial, konservatif karena sistemnya manual. Perhitungan manual tidak terintegrasi dengan teknologi IT yang ada. Di Indonesia, memang sistem demokrasinya menggunakan IT sebatas fungsi kontrol, bukan sebagai fungsi penggerak demokrasi. Dan sebagai negara kepulauan yang masih perlu investasi infrastruktur internet, saya rasa sulit sekali menggunakan IT sebagai fungsi penggerak demokrasi. Misalnya, rakyat bisa memilih online. Hal itu belum dimungkinkan. Bahkan, pilkada di tengah COVID-19 saja harus tetap berlangsung dengan metode coblos. Di Amerika tidak. Akan tetapi di Amerika itu bukan negara kepulauan. Mereka mudah mengakses jalan darat. Kalau di Indonesia, ada beberapa pulau yang masih tidak memiliki jaringan internet yang kuat. Tapi bagi saya, jika betul itu yang dikritik oleh Fadlizon sehingga Indonesia harus belajar dari Amerika, itu rasanya alasan yang terlalu mengada-ngada. Bagi saya, sistem demokrasi kita harus dilihat secara dasar. Dasar dari sistem demokrasi kita adalah suara rakyat, bukan suara perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat di Indonesia pun dipilih oleh rakyat. Jadi harusnya Fadlizon tahu diri dan tahu malu agar tidak mengimpor keburukan asing, khususnya dalam sistem demokrasi di Amerika. Kalau mau impor, imporlah kebaikan dari negara lain, bukan malah kecacatan demokrasi yang ada di Amerika. Jangan-jangan Fadlizon mau mencoba membuat sistem demokrasi dengan electoral vote terjadi di Indonesia? Tolong jangan. Karena Trump di periode pertamanya, kalau pakai sistem demokrasi di Indonesia, dia adalah sampah. Suara Hillary di sana lebih besar, hanya saja kalah di electoral vote. Lalu dengar-dengar, konsultan publik Prabowo dan Trump sama ya? Cambridge Analytica.
Sudahlah, buang saja itu konsultan politik. Sukanya goreng pakai isu SARA. Makanya, itu pikiran diluruskan dulu. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.